Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Saya akan menjelaskan tentang gelombang cahaya. Tahukah kamu mengapa terjadi pelangi? Atau pernahkah kalian berpikir mengapa ada warna-warni pada gelembung sabun? Seperti ini ya. Nah, kita akan membahasnya kali ini. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa istilah. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya ini dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel. Nah, yang dipelajari sekarang adalah cahaya yang sebagai gelombang. Untuk yang sebagai gelombang dan partikel itu kita akan mempelajarinya di kelas 12. Nah, sinar itu adalah garis khayal sepanjang arah perjalanan gelombang. Jadi cahaya dan sinar itu tidak sama. Kalau cahayanya di sini merupakan gelombangnya, sedangkan sinar adalah jalannya cahaya itu sendiri atau jalannya gelombang. Itu disebut sinar. Itu dirupakan sebagai garis sehingga dinamakan garis khayal ya. Yang mana sebenarnya garis itu tidak ada. Cuman untuk menggambarkan, untuk memudahkan. Selanjutnya ada optik geometris, merupakan cabang optika di mana deskripsi sinar sudah mencukupi atau ini meliputi pembentukan bayangan, yaitu sifat pada cahaya yang berupa pemantulan dan pembiasan. Sedangkan untuk optik fisis merupakan cabang optika yang secara spesifik menggunakan perilaku gelombang. Nah, yang dipelajari di sini adalah sifat gelombang berupa dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, dispersi. Merupakan peristiwa terurainya sinar putih yang melewati sebuah prisma sehingga menjadi spektrum warna-warna sinar putih atau polikromatik. Jadi cahaya putih yang nampaknya cuma satu warna, putih saja, ternyata kalau dilewatkan prisma dia akan terurai menjadi beberapa cahaya, mulai dari merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Mechiku Hibinu ya. Nah, diagram dispersi cahayanya seperti ini. Yang paling atas itu adalah gelombang cahaya warna merah. Dan seterusnya sampai ungu. Ini ada kaitannya dengan panjang gelombang dari masing-masing cahaya ini. Mengapa yang atas adalah yang merah dan seterusnya ada yang paling akhir dibelokkan itu adalah yang ungu. Jangan sampai kebalik ya, yang paling atas adalah yang merah. Kemudian dispersi ini ada beberapa istilah yang dikenal yaitu dengan sudut deviasi, simbolnya seperti ini. Adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar masuk dengan sinar keluar dari prisma. Jadi sinar datangnya ini dari udara, mediumnya dengan indeks bias N1. Ini kalau diperpanjang garisnya putus-putus yang ini. Nah, medium prisma itu memiliki indeks bias N2. Nah, karena ini melewati dua medium yang berbeda, maka sinar datang dari N1 ini akan dibiaskan yang sudut biasnya menjadi R1. Nah, sampai sini ketika mengenai permukaan belakang prisma dia akan dibiaskan lagi karena melewati dua medium yang berbeda, yaitu dari N2 dari prismanya ke udara. Nah, perpanjangan dari sinar datang ini yang putus-putus ini dengan sinar keluarnya inilah yang disebut dengan sudut deviasi. Selanjutnya ada istilah sudut dispersi atau V. Adalah sudut yang dibentuk oleh sinar merah dan sinar ungu setelah keluar dari prisma. Jadi setelah keluar dari prisma yang paling atas itu kan ada deviasinya si merah. Kemudian yang keluar itu ada punyanya si ungu. Nah, di mana besarnya sudut dispersi ini sama dengan
deviasinya sinar ungu dikurangi deviasinya sinar merah. Sama dengan, ini langsung saya tuliskan rumus jadinya. Dengan beta ini adalah sudut pembias prisma. Dari prisma. Kemudian NU-nya adalah indeks bias untuk sinar ungu. Kemudian NM-nya indeks bias untuk warna merah. Nah, ini yang ditanyakan di depan. Terjadinya pelangi. Pelangi itu terjadi biasanya setelah adanya hujan dan ada sinar matahari. Sinar matahari, sinar warna putih. Nah, ini gejala pelangi itu merupakan gabungan dari dispersi, refraksi, dan refleksi. Dispersi itu penguraian, sedangkan refraksi itu pembelokan, dan refraksi itu pembiasan ya, maaf. Kemudian refleksi itu pemantulan. Terjadinya adalah ketika cahaya matahari, biasanya kita ngelihat pelangi itu kalau kita membelakangi mataharinya ya, dan pelanginya di depan kita. Nah, cahaya mataharinya itu akan direfraksikan ke dalam sebuah tetesan air, kemudian direfleksikan secara parsial dari permukaan belakang tetesan air itu. Kemudian direfraksikan lagi sewaktu keluar dari tetesan itu. Nah, kemudian ada peristiwa dispersi menyebabkan warna-warni yang berbeda ini akan direfraksikan pada sudut-sudut yang berbeda pula. Jadi ada 3 kejadian sekaligus pada pelangi. Salah satunya adalah dispersi atau penguraian. Jadi butir-butir air hujan itu berlaku bagaikan prisma kecil-kecil ya. Prisma yang sangat banyak, akhirnya timbul Magic Kuhibinius seperti ini. Selanjutnya ada interferensi. Syarat terjadinya ini adalah 2 gelombang harus koheren. Maksudnya apa? 2 gelombang yang mempunyai frekuensi dan amplitudo sama dan beda fasenya tetap. Kalau mau melakukan simulasi, itu kita lihat linknya di sini. Ini adalah interferensi. Interferensi itu adalah perpaduan dari 2 gelombang. Ini ada 2 gelombang cahaya. Kemudian terjadi interferensi. Interferensi itu gabungan. Maka ketika terjadi ketemu yang terang dengan yang terang, maka dia akan saling menguatkan. Terjadilah interferensi terang yang dimana kalau dipasang layar ini akan ada sinar terang, ini saling menguatkan. Sedangkan bagian-bagian yang gelap ini terjadi interferensi destruktif, saling melemahkan. Nah, interferensi selanjutnya ada interferensi celah ganda. Yang namanya celah ganda berarti ada celahnya lebih dari 1 ya, ada 2 di sini. Ini cahayanya dari sini. Atau langsung saja kita ke simulasi lagi. Double slit. Ini kalau celahnya 1, cahaya dilewatkan celah seperti ini. Maka akan tertangkap di layar ada peristiwa terang dan gelap. Yang pusat ini bentuknya terang. Nah, bagaimana kalau celahnya ganda? Maka akan seperti ini. Saya ulangi ya. Untuk one slit tadi, ini kaitannya, ini bukan interferensi ya, tapi
difraksi atau pelenturan cahaya. Jadi ini dilenturkan. Nah, kalau untuk celah ganda ini menjadi dua sumber gelombang baru yang mana setelah keluar dari celah dia akan berinterferensi, terpadu. Nah, hasil yang saling menguatkan itu interferensi konstruktif menghasilkan terang, sedangkan yang saling melemahkan, yang gelap-gelap ini menghasilkan interferensi destruktif atau gelap. Yang paling terang adalah yang pusat sini, yang mana terlihat dari sini intensitas cahayanya paling tinggi. Kemudian ini paling rendah, semakin ke pinggir intensitasnya semakin berkurang, seperti ini. Nah, ini adalah interferensi, perpaduan dua gelombang, interferensi maksimum dan minimum. Nah, kalau kita gambarkan secara jalannya sinar, maka akan timbul terang pusat, kemudian gelap, kemudian terang ke 1, gelap ke N, dan seterusnya. Kemudian ini adalah sumber 1, sumber 2. Yang ini adalah D-nya lebar celah. Sedangkan yang P ini adalah jarak terang atau gelap ke N. Nah, ini. Maka ini nanti akan timbul hubungan yang mana untuk interferensi maksimum atau terang ini nanti kita lihat D sin theta. D sin theta itu adalah ini ya, yang segini ini sama dengan 2N kali setengah lambda. Kemudian karena ini dikalikan, maka D sin theta sama dengan N lambda. Ini adalah rumus untuk mencari garis terang. Nah, karena theta, perhatikan theta itu yang di sini ya. Tetanya sudut ini. Ini pakai kesebangunan, maka di sini sama dengan yang sini. Ini adalah theta. Saya besarkan. Ini adalah theta. Theta itu sangat kecil. Sehingga sin theta itu sama dengan tangen theta. Sehingga D tangen theta, ini tadi kan D sin theta ya, karena sin thetanya sama dengan tangen theta, maka boleh saya tuliskan D tangen theta itu sama dengan N lambda. Nah, perhatikan di sini, tetanya di sini. Tangen itu adalah yang di depan dibagi yang samping. Yang samping ini adalah L. Maka ini menjadi D P per L kali N lambda. Ini untuk interferensi maksimum. Sedangkan untuk interferensi minimum atau garis gelap ini sama dengan D sin theta, yang mana 2N dikurangi 1 kali setengah lambda. Kenapa kok setengah lambda? Ya karena terang ke gelap itu kan cuma setengah lambda. Kemudian ini sin thetanya tadi sama dengan P per L, yang D-nya tetap. Maka ini sama dengan N min setengah lambda. Ini untuk mencari interferensi minimum. Nah, diketahui ininya seperti ini ya. Lambda adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan. N itu bilangan orde. Bisa mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang mana nolnya itu adalah terang pusat. Ini ordenya 0. Nah, kalau mau nyari terang ke 1 berarti ya ini N-nya pakai rumus ini
dengan N-nya adalah 1. Untuk nyari terang kedua ya N-nya 2 dan seterusnya. Selanjutnya ada interferensi lapisan tipis. Ini tadi gelembung sabun ya. Gelembung sabun itu warna-warni. Kenapa? Karena ada interferensi pada lapisan tipis. Ini dari udara, sinar datang dari udara mengenai selaput tipis, selaputnya si sabun. Nah, ini kan karena melewati dua medium yang berbeda, dia akan dibiaskan ke sini. Nah, nyampe di lapisan yang kedua itu dia akan dipantulkan. Sesuai hukum pemantulan, maka yang sinar datang yang di sini sama dengan sinar pantulnya ini. Sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Nah, sampai di sini dibiaskan lagi. Nah, sehingga terjadi interferensi dari dua sinar ini tadi. Dan ini ketebalannya D ya. Pada interferensi lapisan tipis ini juga akan terjadi interferensi konstruktif dan destruktif. Konstruktif itu yang menghasilkan sinar atau garis terang. Ini akan terjadi jika 2ND cos R-nya itu sama dengan 2K-1 kali setengah lambda, atau 2ND cos R sama dengan K min setengah lambda. Ini adalah persamaannya. Yang kedua, interferensi destruktif atau gelap. Ini terjadi jika 2ND cos R itu sama dengan K kali lambda. Yang mana N-nya ini indeks bias lapisan tipis. Lapisan tipis. Ini ya, indeks bias lapisan tipis. Kemudian D-nya tebal lapisan. R-nya adalah sudut bias. R ini. Sedangkan K itu adalah keberapa? Ke 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada interferensi cincin Newton. Ini jika ada lensa ya, ada dua lensa. Ini lensa cembung. Yang ini lensa plan paralel. Ditumpuk, kemudian dari atas dikasih cahaya. Maka yang terjadi adalah pola gelap terang seperti ini. Nah, ini dinamakan interferensi cincin Newton. Nah, ini adalah R besarnya, kemudian ini R kecil. Ini terjadi karena pemantulan oleh dua bidang pemantul yang berbeda. Terjadi pola gelap terang. Nah, kalau yang ini kita memakai rumus interferensi cincin Newton. Nanti akan terjadi interferensi terang dan gelap. Yang terang itu maksimum, interferensi maksimum, lingkaran terang, maka besarnya Nm RT kuadrat sama dengan 2NT min 1 kali setengah lambda R. Sedangkan kalau kita tulis ulang bisa menjadi NT min setengah kali lambda R.
Yang kedua, interferensi minimum. Ini menghasilkan pola atau garis gelap yang mana besarnya Nm Rg kuadrat sama dengan Ng lambda kali R, yang mana keterangannya masing-masing adalah ini. Nm adalah indeks bias medium, kemudian RT adalah jari-jari lingkaran, RT terang, Rg gelap ya. Kemudian R besarnya adalah jari-jari lensa, sedangkan N adalah bilangan orde, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lensa ini lebih tepatnya disebut sebagai lensa datar cembung atau plan konveks. Yang atas datar, bawahnya cembung. Oke, seperti ini untuk interferensi cincin Newton. Selanjutnya ada difraksi. Tadi yang sudah kita simulasikan bahwa ini cahaya melewati satu celah, maka dia akan mengalami pelenturan seperti ini. Nah, secara gambarnya sinar akan diperoleh seperti ini, yaitu L adalah jarak antara celah terhadap layar. Kemudian P ini adalah jarak pola terang atau gelap ke pusat. Sedangkan D yang kecil ini adalah D, itu adalah lebar celah. Nah, cahaya dengan panjang gelombang lambda, ini celahnya walaupun kecil, ini untuk penggambaran bisa kita bagi dua, sehingga celahnya menjadi D/2, akan seperti ini. Nah, sudutnya theta, tetanya di sini. Nah, yang di sini tetanya bisa, ini theta ya. Di sini juga theta, kesebangunan. Nah, ini yang segini panjangnya ini adalah D/2 sin theta. Nah, ini nanti juga akan ada terang pusat, kemudian gelap, kemudian terang, dan seterusnya. Terus sampai cahaya makin redup. Ini nanti akan terjadi pola interferensi maksimum, itu ketika terjadi garis terang. Nah, ini D sin theta sama dengan 2N min 1 kali setengah lambda, yang mana sin theta ini sangat kecil, tetanya sangat kecil ya, sehingga sin theta itu hampir sama dengan tan theta, sama dengan yang ini P/L. Nah, yang kedua, atau bolehlah ini saya tuliskan dulu, dP/L sama dengan N min setengah lambda. Kemudian yang kedua, interferensi minimum ini terjadi jika garisnya berupa garis gelap, yang mana ini D sin theta sama dengan N lambda, atau dP/L sama dengan N lambda. Keterangannya bisa dilihat di sini. Misalkan mau nyari garis gelap ke 5, berarti N-nya ini diganti dengan angka 5. Kemudian difraksi kisi atau celah banyak. Ini kalau celahnya sangat banyak, kecil-kecil, sangat banyak, maka juga akan terjadi pola gelap dan terang, yang mana jika kita ambil satu saja sampel, itu akan terjadi seperti ini, sudutnya, kemudian ini sudutnya theta. Nah, yang segini ini adalah D sin theta. Akan terjadi pola interferensi maksimum
atau garis terang, yang mana D sin tetanya sama dengan N lambda. D-nya di sini karena banyak sekali garis-garisnya atau celahnya, maka D ini sama dengan tetapan Kisi. Yang besarnya D itu sama dengan 1/N. N itu adalah jumlah goresan atau garis tiap satuan panjang. Nanti di sana akan ada keterangannya di sini. Kemudian ada yang kedua, interferensi minimum. Ini terjadi ketika muncul garis gelap, yang mana ini terjadi ketika 2n-1 kali setengah lambda, atau boleh kita tuliskan D sin theta sama dengan n-setengah kali lambda. Nah, ini sudah ada keterangannya ya. D itu apa, P apa, dan seterusnya. Dengan L adalah jarak celah ke layar. Ini L ya, bukan I. Lambda adalah panjang gelombang yang digunakan, dan seterusnya. Selanjutnya, difraksi pada alat optik. Jadi beberapa kemungkinan difraksi cahaya pada alat optik, atau dalam hal ini retina mata. Ini mungkin kalau kita melihat sesuatu yang jauh, itu mungkin ada 2 sumber cahaya, ternyata kemungkinan diterima itu bisa berimped. Gambar A, kayak lihat 1, ini sebenarnya 2. Kemudian hampir dapat dipisahkan dari bayangan dari 2 sumber cahaya atau benda, kayak ada 2 jejer panjang gitu ya, tapi tidak benar-benar memisah. Yang ketiga, ada kemungkinan bayangan dari 2 sumber cahaya atau 2 benda tepat dipisahkan, jadi terlihat jelas terpisahnya. Nah, dalam kasus ini menurut Rayleigh menurut beliau bahwa sin theta itu sama dengan 1,22 kali lambda per D. Menurut Pak Rayleigh ini 1,22 adalah suatu tetapan, sedangkan lambda ini adalah panjang gelombang. D adalah diameter bukaan optik. Nah, ini karena tetanya sangat kecil, maka sin theta minimum itu hampir mendekati atau hampir sama dengan tangen theta minimum, atau bisa juga ini sama dengan theta minimumnya itu sendiri. Sehingga ini bisa kita tulis theta minimum dari persamaannya Pak Rayleigh tadi ya, kan sama dengan 1,22 lambda dibagi dengan D. Nah, kalau kita gambarkan jalannya sinar akan seperti ini. Dengan L itu adalah jarak sumber ke lensanya. Nah, dari gambar yang ini, dari gambar jalannya sinar ini ya, kita tahu bahwa tangen theta minimumnya itu karena sangat kecilnya, maka hampir sama dengan theta minimumnya sama dengan D minimum dibagi dengan L. Ini L-nya. Nah, maka theta minimumnya akan sama dengan 1,22 lambda
per D yang dari persamaan ini tadi ya. Nah, kemudian dari persamaan yang ini, dua persamaan ini sama ya, sehingga diperoleh D minimum per L itu sama dengan 1,22 lambda per D. Akhirnya ketemu theta minimum itu sama dengan D minimum dibagi dengan L. Nah, rumusnya pakai mana? Ya pakai yang diketahui. Ya, dengan theta minimum adalah sudut resolusi minimum, kemudian D minimum adalah daya urai minimum antara dua sumber cahaya, sedangkan D besar adalah diameter bukaan alat optik, S1 dan S2 masing-masing sumber cahaya, dan L adalah jarak sumber ke celah. Kita lanjutkan, polarisasi merupakan penyerapan sebagian atau seluruh arah getar. Ini pernah kita bahas di bab 8 kalau tidak salah ya. Terjadi hanya pada gelombang transversal. Nah, cahaya itu termasuk gelombang transversal. Jadi diserap sebagian arah getarnya. Nah, contoh penerapannya itu pada foto Polaroid ya. Pernah dengar ya? Polaroid itu adalah filter polarisasi cahaya. Nah, fungsinya untuk menyerap kemudian meneruskan cahaya yang datang padanya. Datang jadi dating. Jadi sebagian diserap. Yang semula ada vertikal dan horizontal, dilewatkan celah vertikal, maka yang bisa lewat hanyalah yang vertikal, yang horizontalnya terserap. Nah, macam-macam polarisasi itu sendiri, ada polarisasi karena pemantulan, contohnya ada dua cermin seperti ini, akan ada polarisasi. Yang kedua, polarisasi karena pemantulan dan pembiasan. Ini adalah contohnya sinar datang pada air ya, atau pada medium yang berbeda, maka dia akan dibiaskan. Nah, ketika sinar biasnya ini membentuk sudut 90 derajat dengan sinar pantul, maka ini dinamakan, sinar datangnya dinamakan dengan sudut datangnya dinamakan dengan sudut Brewster. Kurang S ya, Brewster. Nah, untuk mencari IP-nya itu sama dengan pakai rumus tan IP sama dengan N2 per N1. Jadi sudut Brewster itu sudut di mana sudut datangnya akan menghasilkan sinar bias dan sinar pantul yang membentuk sudut 90 derajat. Ini akan mengalami polarisasi juga. Selanjutnya, yang ketiga adalah polarisasi cahaya karena pemutaran bidang polarisasi. Ini cahaya dilewatkan polarisator, kemudian dilewatkan tabung yang berisi zat optik aktif, contohnya larutan gula. Nah, maka sudutnya berapa? Itu adalah C kali beta kali L, yang mana zat optik aktif ini dapat menyerap atau mempolarisasikan cahaya. Selanjutnya, polarisasi cahaya karena absorpsi selektif. Nah, absorpsi selektif ada dua yang menyerap, ada polarisator dan analisator. Yang pertama ini intensitas datangnya I0-nya. Ini ada cahaya yang dapat diuraikan vertikal dan horizontal, dilewatkan polarisator yang celah vertikal saja, maka yang lolos adalah yang vertikal. Maka intensitasnya menjadi setengah dari I0-nya. Kemudian dilewatkan analisator, ini diputar dengan sudut alfa, maka intensitas cahaya yang keluarnya adalah sama dengan ini, intensitas akhirnya. Nah, untuk menambah wawasan, kalian bisa klik sumber belajar dari Kemdikbud, kemudian juga bisa melakukan simulasi di petcolorado.edu.id. Oke, terima kasih. Semoga bisa memberikan penjelasan dan menambah pemahaman kalian. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar fisika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.